Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, jumpa lagi kita di pembelajaran tematik kali ini, yaitu tema 4G ya. Ya, bagi kalian yang belum mempersiapkan, silahkan disiapkan dulu buku tematiknya ya. Baik anak-anakku, untuk sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 ya, subtema 1 pembelajaran 3, yaitu halaman 15. Kalian bisa langsung dibuka di situ ya. Nah, di sini ada kita mencari informasi ya. Kita baca dulu. Dewi bangga akan tanah kelahirannya, Jawa Barat, daerah Pelabuhan Ratu. Nah, ada yang tahu Pelabuhan Ratu di mana? Di Sukabumi ya. Pelabuhan Ratu merupakan ibu kota di Kabupaten Sukabumi. Itu daerah Bapak ya, kalau belum tahu. Oke, di masa Hindia Belanda, daerah ini dikenal dengan nama Wiskupsbaai. Oke. Kawasan tersebut terkenal dengan kawasan pantai yang dikenal memiliki ombak yang sangat kuat ya dan berbahaya bagi perenang. Jadi di sana itu ombaknya itu sangat tinggi ya. Jadi kalau kalian belum pernah ke sana bisa ceritakan sekilas ya. Di sana itu ombaknya itu besar-besar ya. Jadi setiap pantai di sana pasti ada ombak. Bedakan dengan di Pangandaran, misalkan ombaknya itu nggak terlalu besar, jadi kita bisa berenang kalau di Pangandaran itu dengan tenang. Tapi kalau di Pelabuhan Ratu ombaknya itu kencang ya, seperti itu. Jadi kalau yang belum bisa berenang itu berbahaya ya, jadi makanya harus ada dalam pengawasan seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak itu sekilas saja intermezzo ya. Di pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar, kemudian menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, menjelaskan keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sikap yang akan dikembangkan itu sikap rasa ingin tahu, percaya diri, kerjasama, serta tanggung jawab ya. Nah, di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Nah, contohnya di sini kita langsung ke daerah Pelabuhan Ratu ya, sebagai intermezzo tadi. Pelabuhan Ratu terkenal sebagai daerah penghasil utama perikanan di Laut Sukabumi. Ya, karena di pantai itu kan kebanyakan pencahariannya itu adalah selain nelayan ya, sumber daya alam tersebut sangat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat ya. Pada umumnya kegiatan di pesisir itu kan ada menangkap ikan, menjual ikan, pelelangan ikan, serta bertambak ikan dan udang. Selain itu, di daerah pantai juga bisa dimanfaatkan untuk tempat wisata. Bayangkan kalau ketika hari libur, ketika libur Idul Fitri misalnya, ya Lebaran, itu di sana itu banyak sekali wisatawan yang berdatangan. Nah, masyarakat di sana juga bisa diuntungkan. Misalkan ada yang menjadi jasa tour guide misalkan. Kemudian ada yang juga berjualan, kemudian lifeguard, penjaga pantai. Nah, itu juga mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, bagaimana kalau dengan masyarakat yang di kota? Kegiatan ekonominya bagaimana? Ada yang bisa menjadi misalkan dokter ya kalau di kota itu, supir angkot, supir Grab, misalkan Gojek gitu kan. Sekarang itu kan kalau di kota itu seperti itu mata pencahariannya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah cerita hayalan atau tidak nyata ya, yang berdasarkan imajinasi kreativitas dari penulis cerita ya. Dalam cerita fiksi biasanya menggambarkan kejadian, pengalaman seseorang atau sejarah yang dibumbui dengan imajinasi dan kreativitas dari penulis ya. Jadi teks fiksi ini bukan berdasarkan kenyataan biasanya, jadi berdasarkan imajinasi ya. Ada diantaranya contoh-contoh teks fiksi ya. Ada Situ Bagendit, ada Danau Toba, Gunung Tangkuban Perahu. Nah, di sini kan asal muasal tempat ya. Kebanyakan itu teks fiksi itu asal muasal tempat. Nah, kita apa sih cerita rakyat itu? Nah, jadi kan setiap daerah itu memiliki ciri khas atau cerita tertentu. Nah, kita bahas dulu nih, apa sih cerita rakyat? Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau, yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya.
yang beraneka ragam yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Pada umumnya, cerita rakyat ini mengisahkan mengenai suatu kejadian di suatu tempat, ya. Nih, seperti tadi, Situ Bagendit, Tangkuban Perahu, Danau Toba, ya kan? Nah, atau asal muasal suatu tempat. Tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam cerita rakyat ini umumnya mewujudkan dalam bentuk binatang, manusia, dan dewa, ya. Kalau di India kan Dewa Krishna, Dewa Wisnu, seperti itu, ya. Oke. Nah, kita sekarang akan bercerita, ya. Ya, kita akan belajar membaca cerita. Nah, setelah Bapak membaca cerita, kalian juga bisa mempraktikkan membaca cerita ini. Silakan disimak dulu, ya. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air. Oleh sebab itu, sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Sayangnya, para penduduk di desa itu tetap miskin. Mereka menanam padi menuai yang sudah kuning, lalu menjualnya kepada seorang tengkulak atau pedagang perantara. Semenjak suaminya meninggal, Nyai Bagendit mendapat warisan berupa kekayaan yang berlimpah. Sayangnya, hal tersebut membuat Nyai Bagendit menjadi kikir dan congkak. Ya, kikir itu adalah pelit, ya, congkak itu sombong, ya. Nyai Bagendit paling senang mengadakan pesta dan gemar memamerkan harta benda pada warga sekitar. Akan tetapi, ia tidak pernah mau membantu warga yang sedang kesulitan. Setiap kali warga datang meminta bantuan, Nyai Bagendit menolaknya dengan angkuh. Warga sangat tidak menyukai perangai Nyai Bagendit. Namun, mereka tidak dapat berbuat apapun juga, karena rakyat itu butuh, ya, kepada Nyai Bagendit. Pada suatu hari, di tengah-tengah pestanya, datanglah seorang pengemis. "Nyai, tolong beri hamba makanan sedikit saja," kata pengemis itu. Batuk. Nyai Bagendit sangat marah dan mengusir pengemis itu. "Pergilah kau dari rumahku." Pengemis itu pun pergi dengan perasaan sedih. Keesokan harinya, di desa itu terjadi sesuatu yang aneh. Tiba-tiba di sebuah jalan di desa tersebut ditemukan sebuah tongkat yang tertancap di tanah. Tiba-tiba di sebuah jalan salah. Tidak ada satupun yang dapat mencabut tongkat itu. Walaupun sudah mencobanya beramai-ramai, rakyat banyak kan, tapi tidak bisa mencabut tongkat itu. Akhirnya datanglah pengemis yang sebelumnya diusir oleh Nyai Bagendit dan dengan mudah mencabut tongkat tersebut, ya. Setelah dicabut, mengalirlah air dari tempat tongkat dicabut. Jadi keluar air dari tempat dicabutnya tongkat tadi, ya. Makin lama air semakin deras karena terus keluar air dari lubang tersebut. Keadaan tersebut membuat para penduduk takut tenggelam. Mereka segera mengungsi mencari tempat yang aman. Namun Nyai Bagendit tidak mau meninggalkan rumahnya yang penuh dengan harta dan perhiasan. Ia pun tenggelam bersama rumah dan isinya, ya. Tempat tersebut kini berubah menjadi sebuah danau yang kemudian dinamakan Situ Bagendit. Situ Bagendit ada di daerah mana tadi? Ada di daerah Garut, ya. Nah, di sini kita akan belajar cara menggali informasi pada teks, ya. Nah, yang pertama, bacalah teks tersebut dengan baik dan saksama. Jadi jangan sampai ada yang terlewat, teksnya harus dibaca dengan saksama, ya. Kemudian setelah itu tuliskan inti maksud dari setiap paragraf. Setiap paragraf pasti memiliki pokok pikiran atau gagasan pokok. Nah, itu bisa dituliskan, ya, supaya nanti kita bisa memudahkan, supaya bisa mudah untuk menangkap informasi dari teks tersebut. Yang selanjutnya, tulislah dengan bahasamu sendiri, karena bahasa yang kita sering gunakan itu akan mudah kita pahami, ya. Jadi kalian bisa menuliskan dengan bahasa sendiri, ya. Nah, kita jawab pertanyaannya. Siapakah tokoh pada cerita tersebut? Tadi ada siapa aja?
Ada Nyai Bagendit, ada pengemis, ada warga, ada juga suaminya Bagendit tadi ya yang sudah meninggal. Oke. Selanjutnya sifat tokoh Nyai Bagendit bagaimana? Sombong, kikir ya, cinta harta ya. Sampai-sampai ketika sudah banjir pun dia tetap ingin bersama hartanya ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, pesan moralnya kita jangan sombong ya, karena kita selalu membutuhkan orang lain ya, dan harus saling tolong menolong ya. Oke anak-anak, jadi itulah pembelajaran kita hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa dipahami, dipelajari apa yang disampaikan ya. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan boleh ditanyakan ke gurunya masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 orang pertama yang